Oei Tiong Ham dilahirkan pada tanggal 19 November 1866 di Semarang, Jawa Tengah, sebagai anak kedua dari 8 bersaudara. Ayahnya, Oei Jie-sien, adalah seorang pengusaha totok yang berasal dari daerah Tiong'an di Fujian, Tiongkok. Walaupun mapan, keluarga Oei bukanlah bagian dari kalangan cabang atas peranakan, yaitu elit tradisional Tionghoa di Hindia Belanda. Ibunya, Jian Bianyao, adalah seorang peranakan kelahiran Jawa dari keluarga menengah. Oei Tiong Ham melakukan ekspansi bisnis ayahnya Kian Guan menjadi Oei Tiong Ham Concern atau OTHC, perusahaan konglomerat terbesar di Asia Tenggara pada abad kedua. Dan pada tahun 1893, Oei mengambil alih usaha Kian Guan dari ayahnya dan kemudian berkembang menjadi Handel Matchapich Kian Guai. Di bawah Oei, perusahaan ini mengalami diversifikasi bisnis dan menjadikan perusahaan terbesar di Asia Tenggara. Perusahaan itu berfokus pada perdagangan khususnya kapuk, karet, gambir, tapioka, dan kopi, dan juga jasa gadai, pos, dan perdagangan opium. Diperkirakan antara 1890-an dan 1904, Kian Guan meraup untung sekitar 18 juta golden dari perdagangan opium yang menjadi peletak dasar pendirian kerajaan bisnis tersebut. Strategi awal Oei adalah membangun dominasi pasar opium yang menjanjikan jelang akhir abad ke-19. Prestasi ini menjadi luar biasa mengingat monopoli perdagangan opium semula dikontrol oleh perusahaan yang lebih tua dan mapan. Kebangkrutan salah satu perusahaan itu pada tahun 1889 membuat pemerintahan kolonial turun tangan untuk melakukan pelelangan. Pelelangan itu pun menjadi ajang kompetisi. Hal ini memberikan Oei dan Kian Guan memiliki peluang membangun dirinya sendiri sebagai pemain utama. Kian Guan pun berpindah dari perdagangan opium ke industri gula. Tak seperti orang Tionghoa pada zamannya, Oei banyak menggunakan penandatangan kontrak bisnis. Meski tidak populer di kalangan Tionghoa, model bisnisnya dapat memberikan perlindungan hukum untuk memperoleh jaminan atas pinjaman yang ia berikan. Debiturnya kebanyakan pemilik pabrik gula di Jawa Timur. Bila pabrik-pabrik itu tak mampu melunasi pinjamannya akibat krisis gula pada dekade 1880-an, ia menggunakan haknya sebagai kreditur. Ia pun mengakuisisi 5 pabrik gula. Gula menjadi tulang punggung Kian Guan selama berpuluh-puluh tahun. Kian Guan juga mengintegrasikan ladangnya tebu, pabrik gula, jalur pelayanan bank, dan perusahaan terkait. Berbeda dengan kerajaan bisnis opium dan juga perusahaan Tionghoa lainnya, karena pesaing utamanya bukanlah sesama Tionghoa melainkan perusahaan dagang Eropa. Perusahaan Oei juga menjadi peletak batu pertama dalam memperkerjakan orang-orang profesional. Daripada merekrut anggota keluarga Tionghoa sebagai pegawai, keluarganya hanya mengelola kepemilikan perusahaan Kian Guan. Selama periode 1890-an sampai dengan 1920-an, OTHC tumbuh dan berkembang pesat, punya cabang di London, Amsterdam, Singapura, Bangkok, dan New York, mendirikan bank dan perusahaan pelayanan dan juga retail. Dari semua konglomerasi Tionghoa di Asia praperang, OTHC adalah yang terbesar, bahkan lebih besar daripada 5 besar perusahaan dagang Belanda yang mendominasi perdagangan internasional di Hindia Belanda. OTHC juga kuat dalam perdagangan internasional, khususnya di Tiongkok. Strateginya adalah memberikan keuntungan bagi pasar dunia dan komoditas buatan Hindia Belanda. Dan pada tahun 1912, Kian Guan, cabang dagang dari konglomerasi tersebut, kemudian disuntik modal sebesar 15 juta golden, 2 kali lipatnya dari perusahaan Belanda Internatio. Pasca Perang Dunia Pertama, permintaan pasar dunia untuk gula pasir Jawa sangatlah tinggi dan memberikan kesempatan bagi pemilik dan pialang industri gula. Tetapi keuntungan yang didapat anjlok selama beberapa hari. Oei mengikuti kebijakan yang hati-hati selama masa-masa ledakan itu. Ia tidak banyak berspekulasi dan mengambil langkah untuk meningkatkan administrasi keuangannya. Oei banyak merekrut akuntan profesional untuk mengelola keuangan pabrik gula. Dengan strateginya yang waspada dan independen, perusahaan ini berhasil bertahan dari krisis gula. Sedangkan perusahaan Tionghoa lainnya justru semakin binasa. Di samping menggunakan persetujuan tertulis dan sistem akuntansi modern, praktis bisnis Oei juga berbeda dengan bisnis Tionghoa lainnya pada saat itu. Alih-alih menggunakan keluarganya untuk menjalankan bisnis, ia justru memilih pihak lain seperti dewan direksi, manajer, dan teknis berkebangsaan Belanda untuk menjalankan usahanya.
Tak heran, berkat besarnya bisnis itu, Oi disebut memiliki kekayaan 200 juta gulden. Sebagai catatan, uang 1 gulden pada tahun 1925 bisa membeli 20 kg beras. Jika harga beras pada kala itu 10.850 kg, diperkirakan harta kekayaannya senilai 43,4 triliun. Pada sisi lain, besarnya keuntungan yang didapat Oi malah menjadi malapetaka bagi dirinya sendiri. Sebab besarnya harta justru menjadi incaran petugas pajak pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pemerintahan kolonial tercatat menagih Oi dengan pajak sebesar 35 juta gulden yang bakal digunakan untuk menutupi kerugian pasca perang. Tidak hanya itu, Oi juga diharuskan membayar pajak 2 kali lipat tanpa alasan yang jelas. Dari sini, Oi berpikir bahwa dia sedang diperas oleh pemerintah. Pajak hanyalah akal bulus pemerintah untuk mendapatkan uangnya. Alhasil, agar terhindar dari pajak yang memberatkannya, dia meninggalkan Semarang dan pindah lalu menetap ke Singapura sejak tahun 1920. Di negeri singa, dia kemudian benar-benar bebas. Di tanah jajahan Inggris tersebut, Oi membeli banyak tanah dan rumah yang jika ditotal luasnya setara dengan 1/4 wilayah Singapura. Saat itu, tak semua pengusaha mampu membeli tanah di sana, hanya orang super kaya saja, dan Oi termasuk bagian ini. Pembelian aset ini seluruhnya tercatat atas nama pribadi Oi Tiong Ham. Dalam laman resmi Perpustakaan Nasional Singapura, dia juga diketahui sebagai pembeli perusahaan pelayaran Hip Egmont Steamship Company Limited dan menjadi pemilik awal saham Overseas Chain Bank atau OCB yang kini menjadi OCBC. Lalu dia juga menyumbang $150 untuk pembangunan gedung Raffles College, termasuk membangun beberapa sekolah. Dia juga kerap menjadi donatur utama dalam kegiatan kemanusiaan. Jejak filantropis dan sumbangsi besarnya terhadap Singapura ini membuat banyak nama Oi diabadikan di nama jalan dan bangunan. Oi meninggal pada tanggal 6 Juli 1924. Setelah Oi tiada, kejayaan bisnisnya mulai goyah. Kegoyahan ini kemudian berujung pada keruntuhan bisnis Oi Tiong Ham dalam sekejap. Dan pada tahun 1961, pemerintahan Indonesia menuntut OTHC karena dianggap melanggar peraturan tentang valuta asing. Di Indonesia, OTHC justru berakhir karena pengadilan niaga menyita dan menasionalisasi seluruh aset OTHC termasuk pabrik gula dan ladang tebu. Untuk mengelola aset tersebut, pemerintah membentuk badan usaha milik negara yang bernama PT PPEN Raja Wali Nusantara Indonesia. Cabang-cabang di luar Indonesia berubah menjadi perusahaan independen yang dijalankan oleh putra-putri Oi. Sorotan kepada Oi Tiong Ham di masa kolonial bukan hanya soal kesuksesannya membangun usaha, tetapi juga ihwal keluarga, hubungan romansa, dan keinginannya mengoleksi istri supaya punya banyak anak. Diketahui, Oi pertama kali menikah di usia 18 tahun dengan perempuan bernama Goi Bing Niao dan memiliki 2 anak perempuan. Namun kedua anak tersebut tak membuat Oi puas. Pasalnya, Oi ingin punya banyak keturunan karena beranggapan bahwa banyak anak banyak rezeki. Selain itu, alasan lain dia memiliki gundi karena istri pertamanya itu dianggap keras kepala dan angkuh. Sejak itulah dia mantap berhubungan dengan gundi-gundi tanpa menceraikan istri pertamanya. Tak jarang pula gundi-gundi tersebut minta naik status, mereka ingin menjadi istri resmi Oi. Alhasil, Oi pun menuruti permintaan tersebut. Tercatat ada 7 gundi yang naik status menjadi istri syah tanpa pernah menceraikan satu sama lain. Jadi, total semasa hidupnya dia memiliki 8 istri dan 26 anak. Namun, jumlah anaknya diperkirakan lebih dari itu. Menariknya, Oi Tiong Ham bersifat adil kepada seluruh pasangan dan anak-anaknya. Walaupun istri-istrinya telah meninggalkannya, tak lagi hidup bersama, ia tetap menjalankan kewajibannya dalam menunjang semua biaya kehidupan sang istri. Tak tanggung-tanggung, Oi membahagiakan semua istri dan anak dengan kemewahan. Istri-istrinya tinggal tersebar di beberapa wilayah, mulai dari London, Singapura, China, dan Semarang. Bahkan keluarga yang berada di London bisa bergaul dengan keluarga kerajaan Inggris. Sementara anak-anaknya diberi biaya sekolah sampai jenjang paling tinggi. Keturunannya Oi Wen Lan sendiri bisa sekolah di London dan saat dewasa dia menjadi ibu negara di China. Lalu untuk soal warisan, Oi diketahui memberi 26 anaknya dengan warisan sebesar 400 gulden atau setara belasan miliar rupiah. Atas dasar inilah Oi Tiong Ham layak dijuluki sebagai sugar daddy di masa kolonial. Bukan hanya karena dia punya banyak perempuan, tetapi juga karena dia benar-benar berkecimpung di industri gula sebagai pengusaha sukses.